Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Di saluran ini kita akan mendengarkan cerita horor dari beberapa sumber yang beredar. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Pengikut yang Tak Diundang dari Hari Wijaya. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Sore itu, aku, Firman dan Rusdi berjalan dengan pelan menuruni tanah miring yang sedikit lembab, penuh dengan akar-akar pohon yang besar. Sekelilingku hanya ada semak-semak dan pepohonan yang entah apa namanya. Sebenarnya rombongan kami berjumlah 7 orang. 4 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki masih tertinggal di belakang karena salah satu teman kami sedikit sakit kakinya. Sebenarnya jarak kami tak terlalu jauh. Aku dan rombongan di belakang masih bisa memanggil dan saut-sautan untuk memastikan kondisi masing-masing. Aku berjalan di tengah sementara Firman dan Rusdi mengapitku. Wajah kami sudah sangat kelelahan. Tadinya kami ingin sampai di bawah sebelum matahari terbenam. Namun melihat situasi sekarang, tampaknya hal itu tak mungkin terjadi. Raut wajah senang dan bahagia saat di puncak tadi sudah tak terlihat saat ini. Yang ada hanya wajah lesu dan lelah. Kami semua sepakat kalau malam ini juga kami harus turun ke bawah. Tak ada menginap lagi. Karena esok harinya masing-masing dari kami sudah masuk kerja. Walaupun entah aku bisa masuk kerja atau tidak dengan kondisi fisiknya seperti ini. Karena jujur, ini adalah pengalaman pertamaku mendaki gunung. Put, masih kuat nggak? Tanya Firman yang berjalan di belakangku. Aku mengangguk dan menjawab, masih kok. Beruntungnya aku mempunyai teman seperti mereka. Mereka tidak memaksakan untuk berjalan ketika aku atau yang lainnya sudah merasa lelah. Seperti tadi, beberapa menit sekali mereka rutin menanyakan bagaimana keadaanku. Sampai hari gelap pun kami masih berada di jalur. Rombongan lain masih berada di belakang kami. Kini jalur pun menjadi gelap gulita. Pohon dan semak di sekitarku nyaris tak terlihat. Hanya ada cahaya dari headlamp di kepala kami yang mampu menunjukkan jalan. Kini aku tak melihat kemana-mana. Aku hanya fokus melihat ke depan dan memperhatikan Rusdi yang berjalan di depanku. Di tengah kelelahan ini, aku harus menjaga konsentrasi dan saling menjaga satu sama lain. Misi kek, sapa Rusdi. Aku lantas bingung mendengar sapaan Rusdi yang entah ditunjukkan kepada siapa. Aku menoleh ke arah Firman dan berisik, gak ada siapa-siapa, gak ada siapa-siapa. Si Rusdi ngaco kali ya? Firman yang juga tahu ada yang tak beres dengan Rusdi hanya bisa menggelengkan kepala. Shh, udah, fokus aja sama jalur. Ujarnya menyuruhku agar tak berpaling ke arah belakang. Beberapa menit kemudian sampailah kami di pos 3. Di sana kami memutuskan untuk istirahat. Firman yang sudah sangat lelah itu melepaskan carrier dan merebahkan badannya di tanah. Saat itu pos 3 benar-benar sepi. Rusdi mengeluarkan makanan ringan dan membagikannya denganku. Udah deh, ini kita tunggu rombongannya di belakang aja, kata Rusdi. Kemudian Firman menjawab, iya bener, enaknya gitu sih. Soalnya kalau buru-buru juga percuma. Ntar kita sampai di bawah duluan juga, yang ada kita nunggu mereka. Mending nunggu di sini aja sambil istirahat. Loh, emang mereka masih jauh? Tanyaku. Enggak, paling setengah jam juga mereka udah sampai di sini kok. Udah, kalau Putri mau tidur-tiduran juga nggak apa-apa. Ntar aku yang jaga, kata Rusdi meyakinkan. Mendengar itu pun aku langsung mengiyakan, karena memang badanku sudah sangat pegal. Aku melepaskan carrier dan berbaring beralaskan tanah di samping Firman. Beberapa saat kemudian, Firman membelokkan arah headlamp yang dipasang di kepalanya. Praktis sorot cahayanya jadi mengenaiku. Duh, maaf Put, lupa gue, ucapnya. Kok lu pakai headlamp tapi arahnya ke samping sih? Mending matiin deh buat hemat daya, ujarku memberi saran. Saat itu aku belum tahu kenapa Firman membelokkan arah cahaya headlampnya. Dia baru bercerita setelah sampai di bawah. Dia bilang saat berbaring dan cahaya headlamp itu masih lurus ke atas pepohonan, sorot cahayanya mengarah ke sebuah dahan pohon dan ia melihat sebuah kaki sedang mengayun-ayun di dahan pohon tersebut. Layaknya kayak orang duduk. Karena itu, ia langsung membelokkan cahaya headlampnya. Setelah 1 jam menunggu, rombongan yang lain tak sampai-sampai. Firman kemudian menyarankan untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin karena penampakan kaki tadi, dia jadi takut untuk berlama-lama di sini.
Akhirnya, kita sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur yang dikelilingi hutan lebat. Di tengah perjalanan inilah sebuah keanehan terjadi. Dari kejauhan kami melihat di depan kami seperti ada cahaya senter. Mula-mulanya kami berpikir ada pendaki lain. Setelah kami sorot dengan senter, ternyata benar, ada 4 orang pendaki laki-laki yang bukan dari rombongan kami. Kami mempercepat langkah, niatnya mau menyusul mereka. Tapi entah kenapa, seberapa cepat kami melangkah, kami tak bisa mencapai pendaki tersebut. Posisi mereka tetap berada jauh di depan kami, walaupun kami sudah cepat berusaha untuk menyusul. Karena jengkel, Rusdi pun berteriak untuk memanggil. "Bro, tunggu bro, bareng lah," teriak Rusdi. Dan benar aja, keempat pendaki itu berhenti untuk berjalan. Namun, tak menoleh ke arah kami. Tanpa pikir panjang, kami segera berjalan mendekat, dan disinilah kejadian epik itu terjadi. Saat sudah berjarak beberapa meter, kami melihat ke depan, keempat pendaki itu berubah menjadi pocong. Dengan mata kepala kami bertiga, kami melihat dengan jelas sebuah tubuh yang berbalut dengan kain kafan putih berdiri melayang di depan kami. Sontak aku syok. Firman dan Rusdi langsung menutup mata. Begitu pula denganku. Kami berhenti di tempat. Ingin melangkah pun tak berani. Tanganku benar-benar gemetar. Mungkin kalau tidak terburu-buru menutup mata, aku bisa pingsan di tempat ini. "Man, apa itu man?" tanyaku sambil menutup mata dengan suara yang gemetar. "Udah Put, udah. Baca doa aja," ucap Firman yang juga ketakutan. Kami bertiga pun membaca doa sambil menutup mata. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba aku mendengar suara Rusdi. Udah hilang." Rupanya Rusdilah orang yang paling berani di sini dan menjadi paling pertama untuk membuka mata. "Aduh, gue takut nih," ucapku pada Firman. Kemudian ia merangkulku dan berkata, "Gak apa-apa, baca doa aja ya. Sama jaga konsentrasi, coba tenang dulu." Aku kemudian mencoba menenangkan diri. Setelah minum air, aku pun perlahan tenang. Kami tak bisa berlama-lama di tempat itu. Kemudian lanjut berjalan. Semenjak itu, posisi kami pun berubah. Firman kini berada di sampingku. Ia terus membimbingku supaya tak melihat ke arah lain dan fokus mengamati apa yang ada di depan. Sementara Rusdi sekarang berjalan di belakang kami. Kami mulai menuruni tanah-tanah terjal. Selama itu tak henti-hentinya mulutku membaca doa. Setelah sampai di pos 2, kami bertemu rombongan pendaki lain yang sedang berkemah. Karena tak punya waktu dan sudah enggan berlama-lama, kami hanya menyapa mereka dan tidak beristirahat. Oh iya, bisa dipastikan pendaki di pos 2 itu 100% manusia ya. Selama Firman di sampingku, tak ada hal aneh lagi. Sampai melewati pos 1 dan akhirnya kami menemukan jalur yang cukup landai, menandakan kami sudah hampir sampai. "Berdoa ya guys," Rusdi berucap dari belakang. Entah mengapa setelah mendengar Rusdi berkata demikian, aku ingin sekali menoleh ke belakang. Tanpa sadar, aku pun menoleh ke arah Rusdi. Dan beberapa meter di belakang Rusdi, keempat pocong tadi masih mengikuti kami dengan cara melayang. "Shh, lihat ke depan," kata Firman yang kemudian langsung mengarahkan kembali wajahku ke depan. Aku langsung mengucap istighfar, astagfirullah. Aku kembali merasa takut. Sementara Rusdi justru cekikikan di belakangku. Seakan-akan dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. "Udah mau sampai kok Put, santai aja," kata Rusdi dari belakang. Ternyata keanehan belum selesai. Sesampainya di base camp kami terkejut bukan main. Ternyata teman-teman kami yang lain sudah sampai di base camp terlebih dahulu. Kami semua pun kebingungan. Bagaimana mereka bisa sampai duluan tanpa berpapasan dengan kami bertiga? Padahal sebelumnya jelas-jelas mereka tertinggal jauh loh. "Lu lewat jalur lain?" tanya Firman kepada Albi, sang pendaki dari rombongan itu. "Enggak, gue lewat jalur yang sama kok kayak kalian. Cuma kok kita gak ketemu ya?" tanya Albi kebingungan. "Justru gue kira lo yang sampai duluan loh." "Ah, bohong lu, gak mungkin lah. Gue tadi nunggu lu semua di pos 3, tapi kalian gak nyampe-nyampe," balas Firman. Sementara mereka berdebat kecil, aku bergabung bersama teman-teman perempuanku. Di sana aku menceritakan apa yang kami alami tadi. Dan disinilah aku bisa menangis saking takutnya. Untungnya mereka bisa menenangkanku dan Rusdi memastikan bahwa makhluk-makhluk itu sudah tak lagi mengikuti kami. Aku sudah tidak mau memikirkan lagi keanehan yang tadi. Malam itu aku makan dan berusaha menghibur diri. Kemudian setelah tenaga terisi kembali, kami semua pulang dan sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Itulah tadi sebuah cerita tentang pengikut yang tak diundang. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita singkat pada malam hari ini.
Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naskah Tengah Malam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.